Halo, hari ini saya mengundang Bang Jidon dan Bapak Saleh untuk membicarakan mengenai kesehatan mental dan motivasi. Seperti apa penyebab, gejala, dan solusinya? Yuk, mari kita bicarakan di podcast kami. Menurut Bang Jidon dan Pak Saleh itu bagaimana sih kesehatan mental sebagai anak polisi? Ya kalau Pendapat abang-abang menurut ini? saya ya mental sebagai anak polisi, kebetulan kan kita juga dari keluarga besar Bayangkara kan. Oh iya, Gitu. Iyalah, jadi kita harus tahu lah mental sebagai seorang anak polisi itu kayak gimana gitu kan. Sebenarnya awal-awal itu kita mentalnya itu gimana ya, pasti agak-agak keras sedikit gitu. merasa Wah. tertekan gitu ya. Karena Bukan. didikannya itu Iya, memang didikannya agak militer-militer gitu kan. Gitu. Nah, jadi di situ kadang-kadang kita tuh suka tertekannya itu karena kalau orang tua zaman dulu itu kan agak keras kan. Kalau jadi kita salah itu langsung jadi mental kita seperti main fisik. Karena bawaan dari didikan dia di kepolisian itu gitu. Jadi mental kita kadang-kadang juga jadi kalau masih kecil itu masih jadi down ya. Jadi kurang cepet down. Ya, kurang menikmati kehidupan gitu. Jadi tidak berbeda dengan anak-anak umumnya gitu Pak ya. Mereka lepas, tidak ada tekanan, tidak ada semacam harus ini harus itu. Nah kalau anak polisi itu seolah banyak aturan. Banyak aturan, benar. Karena kita dididik. Karena faktor orang tua tadi yang background polisi tadi ya Pak. Iya. Nah di situ memang kalau masih kecil memang kita merasa tertekan. Tapi pada saat kita mulai beranjak dewasa, kita mulai terbentuk mental kita ini, gitu. Sebenarnya itu mempengaruhi juga ya untuk kesehatan tingkat kepercayaan diri nanti setelah dewasa ya. Kesehatan mental kita itu jadi sebenarnya terganggu juga sih sebenarnya, gitu. Jadi apa-apa yang kita mau lakukan itu kita jadi takut, wah nanti dimarahin, gitu. Itu sebenarnya kurang bagus juga sih sebenarnya. Artinya kalau kita mau ambil sisi positifnya banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tapi karena katakanlah anak pada masa pertumbuhan remaja itu kadang mereka belum waktunya. Sehingga nanti mereka pada saat remaja karena kecil itu terlalu ditekankan, akhirnya timbul sebaliknya Pak. Iya. Remajanya jadi malah menekan orang. Gitu. Jadi kita mental, memang pada saat kita lepas dari tangan orang tua itu kita jadi nakal. Nakal maksudnya bukan nakal bandel gitu. Jadi hawanya itu pengennya berantem aja. Karena kita merasa udah mental kita kan udah jadi itu. Merasa dalam satu lingkungan yang keras, yang disiplin, akhirnya begitu keluar diterapin ke orang. Artinya terjadilah pergesekan. Yang harusnya bisa menghormati orang, jadinya kita menghargai orang, akhirnya main fisik. Seperti yang terjadi yang kemarin gitu Pak. Seperti itu. Merasa diri arogan juga kan. Apalagi kalau bapak saya pangkatnya bisa ini lagi tinggi. Nah, saya juga bisa nekan orang juga kan. Gitu. Tapi itu tidak pantas ya. Memang tidak pantas lah. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak Icut. Oke. Gitu. Aku mau bertanya lagi, jadi gejala-gejala yang menyebabkan mental seorang anak polisi itu terganggu itu, contoh kecilnya tadi sih sudah terjawab sedikit ya. Sebenarnya apa tadi maksudnya? Gejala-gejala yang menyebabkan. Gejala-gejalanya itu ya kita jadinya itu hawanya itu rasa tertekan. Kedua kita jadi takut untuk berbuat salah. Ketiga kita jadi takut untuk berekspresi, maksudnya seperti anak-anak yang lain dia pengen buat ini. Jadi kita tuh mau melakukan segala sesuatu ada ketakutan gitu. Iya betul sih. Tapi mungkin sebaliknya juga sebaliknya kadang-kadang di rumah itu si anak mungkin mentalnya
nurut-nurut gitu kan, baik-baik karena situasi kondisinya harus begitu. Tapi di luar karena lepas, biasanya sebaliknya tuh Pak, terjadi peran yang berbeda antagonis, dilampiaskan di luar. Jadi yang di rumah tadi nggak bisa, merasa ditekan di bawah, di luar sebaliknya merasa melampiaskan apa yang selama ini dia nggak bisa ke orang lain. Akhirnya terjadi penekanan-penekanan. Iya. Bisa jadi begitu Pak? Ya bisa. Iya. Memang kayak begitu. Kalau terjadi di diri saya sih seperti itu. Pada saat saya keluar dari rumah, saya jadi lepas kontrol. Karena selama ini karena kita nggak bisa berekspresi, selama ini tertekan batin kita, ditahan. Keluar emosi kita itu langsung. Orang bilang senggol bacok, senggol hantam bacok. Jadi kalau menurut Bang Jidon dan Pak Saleh, solusi dari masalah itu apa sih? Ya sebenarnya solusinya pertama di dalam rumah tangga ya, jangan terlalu menekan, jangan terlalu sedikit-sedikit main fisik. Jadinya kan kesehatan mental kita kan jadi terganggu. Berpengaruh ke anaknya ya. Iya. Terhadap anak. Jadi selalu segala sesuatu harus kasih edukasi lah. Iya. Biar mental anak itu terbentuk gitu, terbentuk hal yang positif gitu. Jadi dia bisa berkreasi ya gitu. Jadi dia bisa mungkin ada motivasi untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Begitu. Jadi kalau saya tambahkan ya, yang dibilang sama Bang Jidon tadi, ya sisi lain juga pihak orang tua, terutama ya orang tua itu harus lebih meningkatkan frekuensi dalam komunikasi dengan anak. Ya, jadi digali gitu, jangan hanya kebanyakan yang keluar itu perintah, tapi lebih banyak diskusi. Jadi ingin mencari pendapat dari si anak ini maunya apa, sehingga kita bisa. Ya itu betul juga. Kalau yang hanya satu arah, media komunikasi itu harus dua arah kan. Lebih banyak menyampaikan daripada mendengarkan, itu salah Pak. Harusnya dua-duanya Pak, seimbang ya. Kalau lebih banyak mendengarkan, sehingga faktor si anak ini sedikit mungkin ketahuan Pak ya, masalah di mentalnya itu apa, kita bisa tahu dari sering komunikasi. Betul. Motivasi untuk kesehatan mental itu menurut Pak Saleh dan Bang Jidon itu seperti apa sih? Motivasi untuk diri sendiri gitu. Buat ke depannya gitu ya. Dengan mental yang sehat itu motivasi apa? Ya paling motivasi kita itu ya jauh Karena kan ada banyak orang berbeda-beda sih. Ya. Jadi apa yang dicita-citakan, apa yang tujuan dari kita sebagai anak ya, sebagai anak itu bisa, gua punya tujuan nih, gua akan menjadi seperti itu, gitu. Umpama gua menjadi polisi, ya gua harus termotivasi untuk itu. Kalau Pak Saleh? Iya, yang jelas kalau kesehatan fisik kita jelas ya, dengan sehat fisik kita banyak melakukan. Tapi kalau kesehatan mental, yang jelas hubungan kita dengan orang lain, dengan antar individu atau kelompok itu bisa lebih baik karena mental kita sehat. Jadi kita udah lebih banyak menghormati orang, lebih banyak memahami orang gitu kan, tidak ego gitu Pak ya. Lebih empati ke orang kan, kalau mental kita positif seperti itu. Jadi hubungan kita dalam bersosial di masyarakat, dalam bekerja, dalam segala aspek itu tujuannya lebih baik. Hidupnya lebih baik dengan mental yang sehat ke depan. Motivasinya itu Pak. Iya. Ya, paham. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Saleh dan Bang Jidon telah menjawab pertanyaan Rizka. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang dengan. Jadi kita nanti diundang lagi ya buat podcast lagi. Iya. Di topik yang berbeda ya. Iya, di topik yang berbeda. Iya. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi. Iya. Sip.